Pemirsa, barangkali di antara Anda ada yang sudah memiliki kredit pemilikan rumah atau KPR. Sudahkah KPR Anda terlindungi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini langsung saja, Ya. sudah banyak orang yang memiliki KPR, Betul. tapi ini di antara mereka belum terpikir untuk memiliki perlindungan untuk KPR-nya. Ya. Bagaimana pandangan dari Bapak? Jadi begini, pada waktu kita bicara mengenai kredit pemilikan rumah atau KPR, biasanya bank atau lembaga keuangan yang menyediakan KPR telah mewajibkan nasabah untuk memiliki asuransi jiwa kredit. Ya, asuransi jiwa kredit ini kenapa perlu? Karena ada risiko kalau sampai terjadi musibah, nasabah misalnya contoh, Ya. meninggal dunia misalnya. Maka risiko itu akan muncul bagi bank sehingga bank harus menyita rumah yang telah dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk mengurangi risiko tadi, maka bank mewajibkan nasabah untuk memiliki asuransi jiwa kredit. Jadi sebenarnya asuransi jiwa kredit sudah wajib kalau untuk bicara mengenai KPR. Oke, kalau KPR-nya itu mewajibkan nasabahnya untuk memiliki asuransi, tapi apakah memang semua orang paling tidak digolkan untuk memiliki asuransinya? Iya. Apa ada kemungkinan nanti asuransinya justru menolak? Iya, betul. Jadi memang kemungkinan itu ada. Ya, saya ambil contoh misalnya, pada waktu seseorang mengambil KPR, maka seperti saya katakan bahwa ada faktor uang pertanggungan yang besar dan kecil. Ya. Kalau uang pertanggungan itu besar, artinya plafon pinjaman itu cukup besar, maka nasabah itu biasanya diwajibkan untuk mengadakan medical check-up. Nah, pada waktu hasil medical check-up itu dinyatakan misalnya tidak baik, ya risikonya sangat tinggi, Ya. maka ada kemungkinan nasabah itu permohonan asuransi jiwa kreditnya ditolak. Nah, tetapi itu biasanya sangat kecil. Kalau sudah terjadi seperti itu, nasabah akan ditawarkan ekstra premi atau tambahan premi untuk risiko tadi. Ya, bisa 100%, bisa 200%, tergantung risiko yang dinilai oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi itu prinsipnya. Jadi memang ada yang tidak di-cover, tapi hampir sebagian besar di-cover oleh asuransi. Tapi kalau ditolak oleh pihak asuransi, nanti ada kemungkinan tidak permohonan KPR-nya ditolak begitu Pak Norman? Iya, memang pada akhirnya bank juga akan melihat. Bank juga biasanya akan menentukan berapa lama pinjaman itu. Kalau misalnya jangka pendek, biasanya bank punya strategi untuk mengatakan kepada nasabah atau perusahaan asuransi bahwa oke, risikonya akan kami tanggung. Tapi kalau jangka panjang, biasanya bank agak khawatir. Biasanya mereka akan mewajibkan, ini nasabah harus tetap di-cover, Ya. bagaimanapun caranya. Oke, jadi ada beberapa jenis perlindungan Betul, juga ya Pak ya? Betul. Nah, paling tidak jika terjadi apa-apa, itu proses klaimnya bagaimana ya tidak? Apakah Oke. berbelit-belit? Oke. Jadi di dalam prosedur yang diterapkan oleh asuransi jiwa, biasanya kita akan melihat hasil klaim itu. Pada waktu hasil klaim itu misalnya telah lewat dari 2 tahun, itu ada satu klausul di dalam polis yang menyatakan bahwa kalau sudah lewat 2 tahun, kami akan bayar klaim itu, apapun hasilnya. Jadi misalnya ternyata dia didapati menyembunyikan penyakit yang dia telah derita dan telah di-cover oleh asuransi, maka asuransi tetap bayar walaupun sudah lewat 2 tahun. Tapi kalau misalnya di bawah 2 tahun, asuransi punya hak untuk menginvestigasi klaim tersebut. Oke, tapi untuk khusus KPR sebetulnya ini diwajibkan bagi nasabah untuk Betul. mengambilnya ya Pak ya. Betul. Barangkali bisa dijelaskan bagi pemirsa manfaatnya sendiri ini bagi nasabah Ya. untuk memiliki asuransi bagi KPR-nya. Iya, yang pertama manfaat yang paling utama adalah orang bilang peace of mind. Akan mendapatkan rasa damai, rasa tenang. Karena pada waktu dia dapati pinjaman dari bank dan dia tinggal di rumah itu, dia sudah di-cover, dia sudah dilindungi oleh asuransi, maka paling tidak ada rasa nyaman. Yang kedua, manfaatnya adalah kalau produk asuransi jiwa kredit untuk KPR pasti preminya lebih murah. Ya. Jadi dia akan bisa membayar premi itu dengan kemampuan yang dia miliki, ya. Terus yang ketiga lagi, paling tidak akan ada risiko penyitaan dari bank. Karena kalau tidak bisa bayar, maka harus disita bangunan tersebut. Oke. Nah, itu yang terjadi. Pembayaran preminya di awal ya Pak ya? Di awal. Oke. Iya. Baik Pak Norman, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan juga informasinya. Sama-sama. Pastinya bermanfaat bagi pemirsa di rumah ini. Iya, Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh